Sekitar keluar jauh di Pasir sana, Sorong. Ada bilang dia pergi kemana? Yang di dekat-dekat, yang dekat-dekat. Kalau dekat-dekat masih memancing tuh. Di Pasir sana. Dia datang dengan keluarganya di perahu itu. Enggak pernah dicapai. Angin barat hawanya dingin, pagilah pagi mendidih kali. Angin barat gelombang timur, mandi laut sama ratanya. Cari memang si gadis tulen, hanya cari gadis penajam. Iko-iko atau senandung yang dilantunkan oleh Nenek Monty adalah gambaran kekayaan budaya suku Bajo. Pada syair iko-iko terkandung kekayaan bahasa Melayu kuno dan Baong Sameh atau bahasa suku Bajo. Nama suku Bajo diberikan oleh warga suku lain di Pulau Sulawesi sendiri atau di luar Pulau Sulawesi. Warga suku Bajo menyebut diri mereka suku Same dan mereka menyebut suku Bagai sebagai warga di luar suku Same. Nama Bajo sebenarnya berarti perompak atau bajak laut. Karena di zaman dulu, kalangan perompak berasal dari suku Same. Belakangan nama suku Bajo benar-benar menjadi pengganti nama suku Same. Uniknya, suku Same tersebar ke seluruh Nusantara dengan sebutan suku laut atau suku Bajo. Temuan iko-iko di Pulau Pasir Padangan menjadi catatan penting bagi kami. Lebih dari itu, kami juga mendapatkan cerita anak-anak usia sekolah dengan kesederhanaannya, serta masalah-masalah sosial yang dialami warga suku Bajo di tempat ini. Ada tamu di bawah tidur? Di atas? Di atas kita. Hanya Manti dan nenek. Iya. Bapak- Kita rumah kita jadi tidak bisa tidur di rumah. Rumah ayahnya Manti kemana? Di Kalimantan. Kerja apa? Tidak, cuma kerja cari-cari. Teripang ya? Ibu kemana? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Tadi nenek itu tadi bisa nyanyi senandung. Lepas dari berbagai permasalahan warga di Pulau Pasir Padangan, kami kembali harus mengarahkan perhatian pada manusia perahu. Kalau kita jam 8 sudah di sana itu. Nah, jam 8 kalau memang kita sudah dapat informasi di sana, cepat kita langsung balik, kita menyisir ini. Nah, kita ikuti pian pesisirnya. Siapa tahu mereka ada di Jadi kalau sekarang ke Posangke bisa? Jauh. Jauh sekali. sandal. Nah, lagi nih. Begitu. Balik. Nisut. Ya, itu. Dia titik mau Lombok yang itu juga ada kan yang Jadi mata di banyak cabu ini. ini itu juga ada. Kalau mau dimakan tidak bisa. Jadi nyambung terus ini kita ini. Biar tidak nyambung aja. Makan? Ya, makan. Dari Pulau Pasir Padangan, kami memutuskan untuk bergerak ke arah perkampungan nelayan di kawasan Mausangke yang berada di sebelah selatan Pulau Muna. Menurut perkiraan Saiba, kawasan Mausangka merupakan tempat yang sering disinggahi suku Bajo Sinomid untuk mendapatkan air bersih. Cuma ada 2 rumah aja tuh, rumah sama yang kemarin pulau kecil. Tapi ini udah pemukiman tempat ini. Cuma berapa rumah itu tuh? Udah lebih 20 rumah. Ada 20.
Perlahan-lahan, perahu tim ekspedisi mulai memasuki desa Kaudani di kawasan Mausangke, Pulau Muna. Dulu, Saeba menjadi kepala desa di tempat ini. Saeba berharap Wabonde si manusia perahu berada di desa ini. Masih bisa kita masuk ke sana. Nah, masih ada orang. Ada orangnya, tapi kita langsung kita tanya itu. Ada orangnya di sini. Oh, karamba ikan hidup. Ya, buana di situ jangkarnya. juga sedikit. Oh, sedikit saja, tidak banyak. Tidak banyak juga. Hanya sedikit. Kartika sekolah tidak? Kan pindahnya orang ke sana. Sekolah tidak Kartika? Sekolah tidak? Sekolah tidak? Ngaji? Bisa ngaji? Coba ngaji, saya mau dengar. Ngaji Kita korunding. di televisi nanti itu kan mengaji. Alhamdulillah. Saya lagi kurang mali ngaji mandiri saja. Nggak ngapal nu. Apa lu kok? Mana? Alhamdulillah. Ah, Iya. aganu. Kita kita baru masalah. Aganu lah. Ngaji kok nah. Ngaji. Alhamdulillah. Pesentan. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Sambung. Amin. Rumah di atas air adalah wahana keseharian warga di desa Kaudani, kawasan Mausangke. Sudah kita kan. Oh iya, mereka tidak tahu juga karena pendatang mereka di sini. Nanti kita tanya sama ini. Kita tanya saja karena kita bukan orang kampung ini. Kita dari tapi. Oh, kita dari tapi-tapi. Iya. Tapi-tapi. Tapi ada. Ya, Ini Haji. Goyang-goyang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pada akhirnya, petunjuk mengarah ke rumah Nenek Lampala, janda tua yang selama ini hidup di atas. Selama sepekan terakhir, kami memang lebih banyak mendapat informasi Nenek Lampala yang menyinggahi pulau-pulau di Teluk Bone dan Selat Muna. Tidak apa-apa. Lucu juga. Dari tapi-tapi menuju ke sana bisa. Dari tapi dari sampai ke Pulau Tasipi, Pulau Balu. Oh, Pulau Tasipi, Pulau Balu. Dari kita Kira-kira di sana masih ada ya? Wabonde memang tidak ditemukan di desa Kaudani. Tetapi beruntung, kami menjumpai Nenek Lampala. Meski ia telah bermukim di daratan, ia merupakan bukti adanya suku Bajo Sinomet. Ironisnya, ia ke darat karena adanya iming-iming bantuan langsung tunai dari pemerintah. Kita masuk hall, masuk lore langsung. Maka perjalanan mencari manusia perahu atau suku Bajo Sinomet pun harus terus kami lanjutkan. Kali ini kami terus mencoba mencapai Pulau Kabaena. Sejumlah warga di desa Kaudani menuturkan mereka pernah menjumpai manusia perahu di kawasan itu.
Itu. Jadi para sama mandi itu. Oh, partai. Mandore masih jadi. Ayaran mandore. Pulau Butong. Itu ayaran. Luri. Yang di mana Pak yang masih seperti itu? Sekarang di Donggala dia. Dongkala. Pakai bagaimana modelnya dia? Pakai Tenda-tendanya pakai begini. Yang ada di atap rumbia itu? Iya. Di daerah mana Pak? Dongkala. Di mana ini depan ini? Ya, di daerah kecamatan. Di kecamatan Desa Toli-Toli ini, Pak. Ini kan Desa Toli-Toli kan? Ya. Ini dusun Lore. Tapi kecamatannya Donggala. Ya, yang itu Benak di, Timur. berarti Dongkala yang depan ini kan, kota depan ini kan? jadi di pinggir Pak masih mana? Nah, di laut dia ya. Pulangnya juga tuh tidak lagi pulang ke rumah. Kemana pulang? Hanya Karena tidak ada rumahnya, hanya jual tinggal di perahu. Barangnya. Iya, yang begitu saya bicara. Nah, Habis jual barangnya. itu di kembali Donggala lagi ke laut. saja. Iya, begitu saya cari. Begitu dicari. Di mana? Sekarang di Donggala dia. Dongkala. Bisa kita ikut. Pesan. Siapa namanya itu? Langkepe, Pak. KP. Biar tidak ada yang penting sampai di rumah Nah, Bajo. sampai di Tenaga Donggala saja. tanya sama orang Bajo juga. Mana langkepe itu saja. Langkepe. Ya, Langkepe. Yang di sini Pak yang banyak anu ini Pak. Ya, holi masih. Ya, masuk anu situ. Yang mana? Yang ada ini ada yang mana Pak? Itu pulau tuh. Nah, ada celah antara ini kan? Iya, ada antaranya itu. Kita masuk saja dulu. Ada Ini lewat tanjung ini, Pak. ya. Lewat tanjung kecil bagian sana. Iya. Kepastian adanya seorang manusia perahu di desa Dongkala di sebelah selatan Pulau Kabaena membangun keyakinan baru soal adanya suku Bajo Sinome. Mereka mengenalnya dengan nama Langkepe, kakek sebatang kara yang memang hidup di laut. Meski demikian, kami tidak segera beranjak dari pulau yang memiliki penduduk ramah ini. Di desa Toli-Toli, Pulau Kabaena ini lagi-lagi mendengar senandung khas suku Bajo yang disebut iko-iko. Iko-iko yang kami dengar seakan mengingatkan kami akan kebesaran suku Bajo. Sebagai pelaut-pelaut tangguh, mereka tersebar ke berbagai belahan Nusantara. Di mana ada teluk, di sanalah suku Bajo bermukim. Namun misteri adanya suku Bajo Sinome tetap menjadi pertanyaan besar bagi kami. Di manakah para manusia perahu itu? Mana? Yang kecil itu? Tidak ada. Kalau di belakangnya ada. Sama dengan ini. Ini juga tidak ada juga. Perjalanan menelusuri keberadaan manusia perahu pun kembali berlanjut. Kali ini kami merasa yakin Langkepe lah manusia perahu yang sebenarnya. Karena beberapa informasi yang dihimpun oleh periset dari para nelayan ternyata lebih mengarah pada suku Bajo kelompok Papongka, yakni nelayan yang berminggu-minggu di laut. Pada suku Bajo dikenal 4 kelompok masyarakat menurut kebiasaannya bernelayan, yakni kelompok Lilibu, kelompok Papongka, kelompok Sakai, dan kelompok Lame. Kelompok Lilibu adalah suku Bajo yang bermukim di daratan dan biasanya berada di laut hanya 1 atau 2 hari.
Kelompok Papongka juga bermukim di daratan, namun mereka bisa berada di laut untuk mencari ikan selama sepekan hingga 2 pekan. Sementara kelompok Sakai merupakan kelompok Papongka yang bisa bertahan sebulan hingga 2 bulan di laut dengan kawasan kerja ke provinsi lain. Perjalanan terjauh dilakukan oleh kelompok Lame yang bisa berbulan-bulan dan mencapai negara lain untuk mendapatkan ikan. Di luar 4 kelompok itu, tentu saja ada nama suku Bajo Sinomed yang sulit diketahui keberadaannya. Warga suku Bajo menyebutnya rumah Palemana atau rumah di atas perahu. Tendana biasa bangi malepana ya. Oh enggak lagi. Oh sari lepana lepan bagal. Oh lepa para dari ulah irbo ya nermaner. Desa Dongkala di Pulau Kabaena di depan mata. Maka kami berharap segera mendapati Langkepe, si manusia perahu. Karena dia tidak tahu ini semua kan. Yang paling bagus. Cerita Langkepe sebagai manusia perahu ternyata bukan isapan jempol. Warga di Desa Dongkala menuturkan Langkepe hidup sebatang kara. Dulu kan ada perahu besarnya kan? Ada perahu besarnya itu. Enggak. Yang pakai anu itu enggak ada. Sudah lama? Sudah lama? Oh itu bekas anunya. Dulu, oh bapak, oh tahu. Lahazina. Tanya Pak, mana perahu? Itu kita. Kita boleh foto? Iya, Kami enggak ada kan. Nah kita tahu enggak ada kan dia. Enggak kita. Kamu enggak boleh kita? Ma bumbana. laurung gale patal laurung. Sahur nito. Sahurna dangin bulan sahurna. Betul. Kita Mana dan tahu? Iya, kuya. rusak mi perahunya itu. Iya, rusak mi. Pertemuan dengan Langkepe menghadirkan keharuan tersendiri bagi kami. Ia terlahir di atas perahu dan hingga usianya yang mendekati 80 tahun, ternyata ia masih bermukim di atas perahu. Makan. Bagaimana kita mau kaja pada itu baik. Kita tidak lihat. Terlebih lagi, setelah istri dan anak-anaknya meninggal, ia semakin menjauhi daratan. Kalaupun kali ini ia ada di daratan, itu disebabkan perahunya yang rusak. Padahal perahu adalah satu-satunya tempat hidup dan mencari nafkah. Meski si manusia perahu tengah beristirahat di daratan, Langkepe bisa menjadi pembuktian adanya manusia perahu dari kalangan suku Bajo. Di masa dulu, suku Bajo Sinomed memboyong seluruh anggota keluarganya untuk hidup dan melaksanakan seluruh kegiatan mereka di atas perahu. Tempat mereka berteduh hanyalah atap rumbia di atas perahu yang disebut sope. Asalnya aja. Kini, hanya seorang Langkepe yang masih hidup di atas perahu dan mengarungi pulau-pulau di antara Teluk Bone dan Selat Muna. Bila ia tiada, maka suku Bajo Sinomed hanyalah sebuah legenda.
Ironisnya, legenda suku Bajo Sinomed berakhir karena mereka dipaksa untuk bermukim di daratan dengan macam-macam alasan. Langkepe bisa jadi menjadi sebuah pengecualian karena ia tetap hidup di laut tanpa pernah terpikir adanya dana bantuan langsung tunai atau janji kehidupan yang tentram di daratan.